Perhatikanlah gambar berikut ini. Dapatkah kamu mengamati persamaan dan perbedaannya? Gambar pertama yaitu anak-anak yang sedang bermain bola, sedangkan gambar kedua adalah dua buah robot yang bergerak. Persamaan dari dua buah gambar itu yaitu anak kecil yang bermain bola dan robot itu sama-sama dapat bergerak. Sedangkan perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, sedangkan anak-anak dapat berkembang, bernapas, dan berkembang biak. Kita dapat menggolongkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita berdasarkan ciri-ciri kehidupannya. Ciri-ciri kehidupan antara lain 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Memerlukan makanan, 4. Berkembang biak, 5. Tumbuh dan berkembang, 6. Mengeluarkan zat sisa, 7. Beradaptasi, 8. Peka terhadap rangsangan, dan 9. Memiliki bahan genetik. Kehidupan yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi baik seluruh tubuh ataupun sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsangan. Gerak yang dilakukan pada tumbuhan termasuk gerak pasif. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh. Pada manusia dan beberapa jenis hewan merupakan gerak aktif karena melibatkan otot sebagai alat gerak. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bernapas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen atau O2 dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Selain energi, pembakaran makanan menghasilkan uap air atau H2O dan karbon dioksida. Kedua zat ini dikeluarkan saat makhluk hidup menghembuskan napas. Adapun proses pembakaran makanan dapat digambarkan sebagai reaksi kimia berikut ini. Ciri kehidupan yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan kehidupan, menghasilkan energi, dan untuk pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, hewan dan manusia tergantung pada makhluk hidup lainnya. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup ada dua, yaitu 1. Generatif atau secara kawin, yang kedua vegetatif atau secara tidak kawin. Ciri kehidupan selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh atau pertumbuhan adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang irreversible. Pertumbuhan dapat diukur dan bersifat kuantitatif. Berkembang atau perkembangan merupakan perubahan dan penyempurnaan struktur fungsi organ tubuh yang menyertai pertumbuhan. Proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan.
Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dalam rangka untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, yaitu adaptasi berdasarkan bentuk luar tubuh. Kemudian adaptasi fisiologi, yaitu berdasarkan adaptasi fisiologi tubuh. Kemudian adaptasi tingkah laku makhluk hidup. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja organ-organ tubuh agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 yaitu peka terhadap rangsangan. Tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang dikenal dengan iritabilitas. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang diterima akan dialirkan ke bagian saraf. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki alat indera dan saraf. Rangsangan yang diterima tumbuhan seperti putri malu akan dialirkan oleh cairan di dalam sel tumbuhan. Masing-masing tumbuhan memiliki ciri khas terhadap rangsangan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi, penamaan, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan skema yang formal disebut taksonomi. Dalam taksonomi terdapat tingkatan takson atau hierarki yang disebut unit taksonomi. Urutan takson yang tertinggi hingga yang terendah dari kingdom tumbuhan dan kingdom hewan sebagai berikut. Urutan takson tumbuhan dari tingkat tertinggi yaitu kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Nah, itu kalau boleh dinyanyikan supaya ingat. Selanjutnya ada hewan, kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Selain dengan cara bernyanyi, kamu dapat juga mengingat urutan takson dengan cara menyingkat katanya. Misalnya untuk tumbuhan menjadi King Diclaur Famgesies, sedangkan untuk hewan menjadi King Pimclaur Famgesies. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste Lamarck. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok takson yang alami, artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya, sesuai dengan namanya yaitu alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya, berdasarkan cara gerak, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Selanjutnya, berdasarkan penutup tubuh, dikelompokkan hewan bersisik, hewan berbulu, hewan berambut, dan hewan bercangkang. Tokoh klasifikasi sistem artifisial atau buatan yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya klorofil atau zat hijau daun dan kemampuan berpindah tempat makhluk hidup. Jadi kelompoknya dibagi 2 yaitu tumbuhan atau plantae, kemudian kelompok hewan. Ia pun membagi kelompok tumbuhan menjadi pohon, perdu, semak, terna, dan liana. Tokoh yang lain yaitu Carolus Linnaeus yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Sistem klasifikasi filogenik muncul setelah teori evolusi.
Sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin. Klasifikasi sistem filogenik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat, morfologi, anatomi, serta fisiologinya, sistem ini juga menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk, susunan, dan fungsinya pada setiap makhluk hidup. Jadi, pada dasarnya, klasifikasi sistem filogenik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Pewarisan keturunan ini mengacu pada hubungan evolusioner sejak nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya, sehingga perkembangan sistem klasifikasi filogenik dimulai dari sistem dua kingdom yang terdiri dari Plantae dan Animalia sampai terakhir menjadi 5 kingdom, yaitu Fungi, Protista, Monera, Plantae, dan Animalia. Dan sekarang sudah berkembang juga menjadi 6 kingdom. Demikianlah pembahasan topik klasifikasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.